Nah, sebelumnya ya kita memulai pelajaran hari ini ya, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Dian sebagai KM. Silakan untuk memimpin doa. Sebelum kita mengawali pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Kalian terlihat ceria dan semangat dan siap untuk mengikuti pelajaran hari ini. Nah, sebelumnya Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir? Tidak ada ya? Semua hadir ya? Semua dalam keadaan sehat dan punya waktu dan kesempatan untuk belajar di sekolah. Ya. Itu harus disyukuri. Ya. Nah, Ibu persilakan kepada Cindy untuk memimpin kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Pada sini. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih ya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang green agriculture. Apa sih green agriculture? Ada yang masih ingat pembelajaran yang kemarin? Adalah pertanian yang ramah Lingkungan. lingkungan. Kenapa disebut pertanian yang ramah lingkungan? Karena bebas dari bahan Kimia. Nah, jadi semuanya serba organik ya. Nah, sekarang Ibu mau nanya ya. Pernah tidak kalian melihat bahan kimia yang digunakan untuk budidaya tanaman? Siapa yang mau menjawab? Silakan. Silakan. Siapa yang mau menjawab? Ya, sini. Ya, di mana? Apa mungkin ya petani menggunakan apa? Pestisida, kimia dan pupuk Organik. pupuk kimia. Ya, tapi kalau konvensional itu nggak apa-apa, kadang menggunakan organik ya untuk pembukaan dasarnya, tapi pupuk susulannya itu menggunakan pupuk kimia. Ya, itu masih termasuk belum organik gitu ya. Nah, sekarang Ibu mau nanya ya, kira-kira mengapa hama
dan penyakit itu ya bisa kebal terhadap metode pengendalian OPT secara kimia yang menggunakan pestisida. Kenapa kira-kira penyebabnya menjadi kebal dan resisten? Coba tunjuk tangan, siapa yang tahu? Ya, coba. Silakan. Karena terlalu sering melakukan penyemprotan pestisida dengan dosis takaran yang tidak sesuai. Oh ya, karena terlalu sering menggunakan pestisida kimia dengan dosis yang tidak sesuai sehingga menyebabkan OPT itu menjadi kebal dan resisten. Ya, jadi terus menerus kalau mau menyemprot naikkan lagi dosis gitu ya, lama-lama dia akan menjadi kebal. Ya, betul sekali ya, bagus jawabannya Cindy sama Ayu ya. Nah sekarang bagaimana sih cara pupuk kimia dan pestisida itu dapat meracuni lingkungan? Ya, silakan Risma. Melalui tanah, air, dan udara. Iya, bagaimana caranya? Kalau melalui tanah, apa? Misalnya kita menggunakan pupuk kimia, berarti di dalam tanah itu apa? Iya, pupuk kimia itu mengendap di dalam tanah. Kalau misalnya air, membuang limbah pertanian. Misalnya bekas-bekas itu ya apa namanya, botol-botol pestisida gitu ya bisa terus atau pestisida atau air itu mengalir lewat air hujan ya sehingga masuk ke sungai gitu ya sehingga terjadi pencemaran air. Kalau lewat udara apa? Suaranya yang keras. Ayo harus berani jawabnya. Lewat udara? Iya, pada saat penyemprotan pestisida itu busan ya. Kalau tidak menggunakan APD itu bisa mengganggu saluran pernafasan kita. Paham ya? Ya. Nah, sekarang adakah dampak dari metode kimia yang digunakan terhadap lingkungan dan tanaman? Adakah? Adakah? Ada tidak? Ada. Silakan nyanyi. Kenapa? Suara yang keras biar jelas gitu. Penggunaan metode kimia dapat merusak lingkungan sehingga dapat merusak lingkungan dan tanaman, pertumbuhan tanaman menjadi terganggu ya. Apa-apanya masih malu ya jawabnya ya, nggak apa-apa. Tapi paling tidak kalian sudah tahu ya, meskipun penyampaiannya masih malu-malu, tidak paham maksud dari pertanyaan ini. Nah, hari ini kita akan memasuki bab yang baru ya. Bahwasanya tentang materi pelestarian lingkungan ya. Nah, kalian diharapkan mempelajari materi ini ya. Suatu saat kalian akan di masyarakat, akan mengamalkan ilmu kalian ya. Kalian bisa menerapkan dalam kehidupan kita di lapangan, berbagi ilmu dengan masyarakat sekitar sehingga kalian melakukan proses budidaya itu dengan tidak melakukan pencemaran lingkungan. Paham ya? Nah, materi hari ini kita menerapkan pelestarian lingkungan hidup. Jadi lebih ke arah apa? Green agriculture. Green agriculture ya. Nah, baik. Ini adalah menerapkan pelestarian lingkungan. Kita lihat dulu di PowerPoint dan videonya ya. Nah, ini apakah kalian suka dengan kondisi yang ada di PowerPoint, gambar? Suka ya, karena kondisinya sangat asri ya, adem ya. Ya, dan sangat bersih, jauh dari pencemaran. Nah, ada tujuan daripada kalian mempelajari materi ini adalah kalian itu diharapkan setelah belajar materi ini kalian dapat menganalisis prinsip dari green culture atau pertanian ramah lingkungan, menilai potensial penyebab gangguan kerusakan lingkungan, dan dapat merancang praktek budidaya tanaman yang ramah lingkungan.
Yang kemarin mah sudah kita menganalisis prinsip green agriculture yang nilai sumber potensial. Nah, hari ini kita akan merancang praktek budidaya yang ramah lingkungan. Nah, ini uraian materi ya, prinsip mengulang sedikit ya. Prinsip green culture ramah lingkungan yaitu penerapan pola pertanian organik yang ramah lingkungan dalam menjaga kesuburan tanah ya, serta penerapan konsep pengendalian hama terpadu. Nah, ini adalah contoh praktek budidaya tanaman yang tidak ramah lingkungan. Jadi dia di sini petani menggunakan pupuk anorganik ya, pupuk kimia, sehingga terjadi pencemaran lingkungan. Gambar yang kedua itu ya, membludaknya populasi gulma perairan akibat nitrifikasi urea. Jadi itu pencemaran air ya. Jadi bisa jadi pupuk kimia itu terbawa dengan aliran air ke sungai, ya, sehingga terjadi proses membludaknya populasi gulma perairan. Nah, kalau yang ini dia penggunaan pestisida kimia ya, penyemprotan tanaman padi. Nah, selanjutnya ini contoh-contoh dari praktek budidaya tanaman yang ramah lingkungan, yaitu menggunakan pupuk organik ya, pupuk ini kompos. Nah, ini kompos. Kalau yang ini pupuk organik cair atau POC ya, kompos. Nah, kalau yang ini dia menggunakan pestisida organik, juga green, dan ini membuat sendiri pestisida organik ya. Karena di Indonesia itu berpotensi ya, beraneka ragam tanaman yang bisa kita manfaatkan untuk dijadikan kompos dan pestisida organik. Ya, terima kasih ya. Sekarang kita nonton dulu video dengan kondisi lahan akibat pupuk kimia. Sejarah dunia pertanian mengalami lompatan yang sangat berarti dari pertanian tradisional menuju pertanian modern. Para petani dan masyarakat pun terpana dengan kemajuan yang berhasil dicapai oleh pertanian modern. Tingginya produktivitas tanaman berkat adanya benih unggul, pupuk, hormon tumbuh dan pestisida sudah menetapkan manusia sebagai pemenang. Ironisnya, ternyata dalam posisinya sebagai pemenang tersebut, manusia akhirnya menjadi kurang bijaksana. Tindakan yang kurang bijaksana ini salah satunya tercermin dari sistem pengelolaan tanah dan perkebunan. Tanah menjadi sorotan penting karena kehidupan dan perkembangan tanaman dan segala makhluk hidup di bumi sangat memerlukan tanah. Akan tetapi aspek penting ini secara sadar dan tidak sadar telah diabaikan manusia. Kerusakan tanah pun telah berakibat munculnya berbagai bencana alam. Kerusakan
semakin menurun. Peralihan dalam bidang dari petani, yaitu peralihan dari penggunaan pupuk konversi atau pupuk dan kompos tanaman golongan dikombinasi ke penggunaan pupuk alternatif dalam jangka yang relatif cukup panjang hingga saat ini telah menimbulkan dampak negatif, yaitu menjadikan tanah petani Indonesia menjadi semakin keras sehingga menurunkan utilitasnya. Semakin kerasnya tanah bukan disebabkan hanya oleh hilangnya tanah lapisan atas, namun lebih disebabkan penumpukan sisa atau residu pupuk kimia di dalam tanah yang berakibat tanah sulit terurai. Hal ini disebabkan karena memang salah satu sifat bahan kimia adalah relatif lebih sulit terurai atau hancur dibandingkan dengan bahan organik. Jika tanah menjadi semakin keras, maka akan mengakibatkan tanaman akan semakin sulit menyerap pupuk atau unsur hara dari dalam tanah. Jadi jika tanah semakin keras, untuk mendapatkan hasil yang sama dengan hasil panen sebelumnya, maka diperlukan proses pupuk yang lebih tinggi. Hal inilah yang menyebabkan mengapa proses pupuk semakin lama semakin meningkat. Selain itu, dengan semakin kerasnya tanah, proses peninggalan perakaran dan aerasi atau pemangkasan akar akan terganggu, yang berakibat akar tidak dapat berfungsi optimal dan pada gilirannya akan menurunkan kemampuan produktivitas tanaman tersebut. Selain masalah pemerasan tanah akibat penggunaan pupuk kimia yang kurang bijaksana, masalah lain yang patut diperhatikan di Indonesia adalah adanya indikasi proses kemiskinan atau pengurangan kandungan 10 jenis unsur hara esensial, juga 47 hingga 77 unsur lainnya, mengingat jaringan tanaman tersusun oleh 60 hingga 90 jenis unsur. 10 jenis unsur hara esensial atau CA atau kalsium, S atau sulfur, dan Mg atau magnesium, serta unsur hara mikro yaitu Fe atau besi, Ze atau zen, Cu atau bergas, Mn atau mangan, B atau boron, unsur molekul atau Xo, dan Cl atau klor. Seperti diketahui saat ini, dari sekian banyak unsur yang ada di alam, semua jenis tanaman membutuhkan pupuk. Akhirnya harus tersedia 13 macam unsur hara untuk mempercepat proses pertumbuhan dan perkembangan yang sering kita kenal dengan nama unsur hara S. Sejarah. Udah ya? Ya. Nah, dari video dan PowerPoint yang sudah kalian lihat, apa yang bisa kalian analisis? Siapa yang mau menjawab? Iya, silakan Rifa. Akibat penggunaan pupuk kimia terhadap lingkungan. Apa? Akibat dari penggunaan Pupuk kimia terhadap lingkungan yaitu merusak struktur tanah dan menghilangkan unsur hara esensial. Iya, betul sekali. Ya, bentar berarti Ibu kita semua pada nyimak ya. Ya, saya itu sangat berdampak sekali pada lingkungan. Nah, kan Ibu meminta ya minggu kemarin bahwasanya kalian pembelajaran hari ini kalian membuat proyek ya. Nah, kalian sudah menyiapkan membuat LKPD kira-kira kalian mau membuat apa hari ini? Iya, membuat kompos ya, mungkin dengan bahan yang berbeda-beda ya, bahan dasar yang berbeda-beda. Nah, itu kalian sudah buat LKPD-nya dengan rambu-rambu yang sudah Ibu kasih? Sudah? Sudah ya. Berarti sekarang kita tinggal kelompok sudah ada ya, LKPD sudah kalian buat, sudah kalian rancang. Kalian bawa bahan dan alatnya? Bawa. Berarti hari ini kita siap untuk melakukan praktek pembuatan kompos masing kelompok ya. Nah, baik. Sekarang kita persiapan untuk ke lapangan ya, untuk membuat kompos. Ya, silakan. Persiapan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
saya akan mempraktikkan membuat pupuk kompos dengan bahan berbau jauh. Pertama cacah dulu gerbong jauhnya secara halus. Setelah itu kumpulkan semua bahan pupuk kandang. Jelaskan ya sama kelompok 1 di bahan-bahan yang digunakan apa saja ini proyeknya, Mbak. Ya, bahan-bahan yang digunakan ini bahan dasarnya yaitu berbau jauh dengan bahan utama media tanam wangun. Ini utamanya. Setelah itu ada pupuk kandang. Setelah itu ada peyem samsul yang sudah singkong yang sudah fermentasi. Lalu ada dedak pare yang sudah digiling. Setelah itu ada buser campur air kelapa yang sudah fermentasi. Lalu ada air gula dan campuran air beas. Fungsinya apa? Sebagai Ini ya semua itu fungsinya apa? untuk makanan Bakteri ya. bakteri. Memudahkan penguraian ya. Silakan. Dilakukan. Pertama-tama yang dimasukkan apa saja dulu? Pertama-tama yang dimasukkan Embernya. iya Bu, bisa Bantu yang lain. Semua itu dimasukkan? semua Bu. Iya. Kenapa memilih batang pisang? Karena cepat menyerap, mengurai bakteri. Lembab ya, Iya. dan airnya tinggi. Yang kedua pupuk kandangnya. Sampai dulu secukupnya.
Setelah itu masukkan dedak sama secukupnya. Dedak ya. Oke, dedak. Kemudian Setelah itu masukkan air kelapa. kelapa yang sudah difermentasi ya. Ya. Yangnya. Betul. Itu mengandung bakteri ya. Kemudian saja. Apa itu? Air gula dengan air cucian beras. Dari apa? Makanannya ya. Ya, makanan yuk. Jadi kalian itu melakukan kompos itu memang pure ya, murni 100% adalah menggunakan bahan organik ya. Setelah itu diaduk sampai merata. Nah, sebelum matang diapakan? Didiamkan di dalam tong. Ditutup dulu ya. Ya, Simpan selama, kalau udah jadi selama 1 bulan. Udah ya, udah rata semuanya. Tinggal boleh ditutup. Nah, dengan rata. Oh, silakan demikian ya. Demikian praktek membuat pupuk kompos dari bahan bubuk pisang. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk Mas Kak, Saya dari kelompok 2 akan mencoba melakukan praktek pembuatan kompos yang menggunakan bahan isi godong. Yang pertama kita potong-potong dulu isi godongnya kecil-kecil. apa aja bahannya? Di sini bahan dasarnya pertama ada kotoran kambing, lalu yang kedua bahan utama eceng gondok, lalu ada tape singkong, terus ini ada dedak, yang ini booster Buat dari apa? terbuat dari air kelapa yang difermentasi. Lalu ini ada air gula Ya, diaduk dengan air cucian. cucian beras Cucian untuk apa tuh? untuk Makanan, makanan udah. bakteri. Silakan. Lanjut. Tahapan pertama apa? Yang pertama campurkan kotoran kambing dengan
Bila dua bahan sudah dicampurkan, kita langsung masukkan ke tape singkong secukupnya. Ya, makanan bakteri ya. Jadi di dalam booster itu mengandung bakteri apa yang sedang disambungkan semua, langsung diaduk. sampai ke bawah dong. Dong ya, ikan gondoknya juga tuh. Ikan gondoknya naik ke atas. Udah teraduk dengan rata? Ya. Sudah teraduk dengan rata. Terus kemanain lagi? Terus? Diamkan selama? Ya, diamkan sebulan, kemudian nanti akan matang ya, menjadi kompos. Ya, Demikian proses pembuatan pupuk kompos yang berbahan dasar eceng gondok dari kelompok 2. Terima kasih ya, tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempraktikkan membuat kompos dengan bahan dasar sekam padi. Bahannya apa saja? Sekam padi. Bahan-bahannya ada sekam padi, pupuk kandang, tape, sama dedak, gula merah, booster. Ya, booster itu adalah Dari air kelapa yang sudah terfermentasi. Mana proyeknya? Pertama-tama apa? Pertama-tama dimasukkan dulu kompos, sekam. Lalu dimasukkan kotoran kambing. Kotoran kambing ya, yang kita pakai hari ini. Lalu dimasukkan tape. Sebagai makanan dari bakteri ya. Semuanya. Lalu dedak.
bisa. Langsung lalu diaduk. Aduk sampai rata. Yang ini udah ngebul. Yang di bawah naikkan ke atas. Aduk itu harus rata ya. Membuat bolu itu kan harus ini ya. Iya, kocokannya itu. Biar apa namanya? Biar teraduk. Biar bagus. Terus hasilnya itu lagi terkenal. Assalamualaikum. Udah teraduk, yang di bawah sudah naik ke atas. Sudah teraduk. Ya, Kira-kira ini seperti ya. ini. Terus apa lagi? Terus kita diamkan selama kurang lebih 1 bulan Jadi menjadi pupuk. ya, Demikian dari kelompok kami, berapa? kelompok 3. Nah, cuma Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tangan ya. Ya. Setelah melakukan praktek tadi, kalian silakan membuat LKPD ya, yang sesuai dengan rambu-rambu yang Ibu kasih ya, bahwasanya bahan dan alat, fungsinya apa gitu ya. Terus apa namanya, cara atau langkah-langkah pembuatan kompos. Silakan dikasih waktu. Nanti setelah ini kita akan melakukan presentasi dari masing-masing kelompok. Siap? Siap. Oh, cuma 1 orang ini. Siap. Siap. Meskipun sudah siap, harus tetap semangat. Ya, meskipun sudah praktek, tapi kita tetap semangat. Gimana nih? Kelompok 1 udah selesai? Belum. Silakan. Kelompok 2, adakah udah selesai? Udah siap? Udah. Kelompok 3 udah siap? Udah bikin lagi, Bu. Sedikit lagi, ya. Siapa yang nanti yang mau maju lagi? Presentasi yang pertama kelompok berapa? 1, 2, 3, boleh bebas. Mau kelompok berapa dulu? Kelompok? Kelompok 2 dulu yang mau maju. Setelah kelompok 2 mau kelompok berapa? Kelompok 3, Bu. Kelompok 3. Terus yang terakhir adalah kelompok 1. Boleh. Siap. Kalau udah siap boleh langsung ke depan. Silakan. Ya, kelompok 2 diwakili oleh Limasari. Silakan. Hasil diskusinya kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai LKPD pembuatan pupuk kompos. Baik, di sini ada LKPD. Soal pertama yaitu mengidentifikasi masalah. Berdasarkan pemaparan di atas, jelaskan bagaimana dampak negatif penggunaan pupuk kimia. Dampak negatif penggunaan pupuk kimia yaitu dapat meracuni organisme yang berguna, misalnya musuh alami, lebah, dan serangga yang membantu penyerbukan. Lalu dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, menimbulkan hama yang resisten atau kebal terhadap pestisida, dan menimbulkan peristiwa meningkatnya populasi hama setelah diperlakukan dengan pestisida tertentu. Yang kedua yaitu mengumpulkan data dengan menyebutkan bahan-bahan organik yang bisa digunakan untuk pembuatan pupuk organik. Yang pertama ada eceng gondok, kandungan atau fungsinya yaitu kandungannya air 92,6%, abu 0,44%,
karbohidrat 0,17%, lemak 0,35%, protein 0,16%, fosfor 0,52%, kalium 0,42%, klorida 0,26%, dan alkanoid 2,22%. Lalu yang kedua yaitu sekam 50% selulosa, 25-30% lignin, dan 15-20% silika. Untuk kedebok yang ketiga yaitu kedebok pisang mengandung unsur nitrogen, fosfor, kalium, dan C-organik. Setelah melakukan praktek pembuatan pupuk kompos tadi, kami menggunakan bahan dasar eceng. Alat dan bahan yang digunakan yaitu alatnya golok atau pisau, ember, sarung tangan, lalu karung. Bahan yang digunakan yaitu eceng, pupuk kandang, tape singkong, dedak, air kelapa yang difermentasikan atau booster, air gula merah, dan cucian beras. Untuk langkah pembuatan pupuk organik yaitu yang pertama siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Setelah itu cacah eceng dengan menggunakan pisau, lalu campurkan semua bahan yaitu pupuk kandang, eceng, booster, dan campuran air gula merah, tape, dan dedak ke dalam ember. Setelah itu diaduk sampai rata, lalu ditutup dan disimpan selama kurang lebih 1 bulan. Jangan lupa pada setiap 1 minggunya itu dibalik agar pupuk bisa matang dengan merata. Soal yang ketiga yaitu definisi pembuatan pupuk organik. Pupuk organik yaitu pupuk yang terbuat dari campuran bahan alami. Kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu kami dapat mengetahui cara membuat pupuk kompos dengan berbagai macam bahan dasar yang berbeda-beda. Ya, sekian dari saya. Silakan apabila ada yang ingin bertanya. Kelompok 3, silakan Yuni. Suaranya yang masih biar. Apa fungsi pupuk kompos eceng untuk tanaman apa saja? Untuk pupuk kompos dari bahan dasar eceng gondok sendiri itu baik untuk penggunaan tanaman sayuran dan buah. Untuk kedebok dan juga untuk sekam, sedangkan untuk sekam yaitu baik untuk tanaman hias. Kenapa? Karena iya Bu, karena poros. Iya nak, sekam itu poros, jadi mudah dilalui air. Memiliki sifat porositas. Jadi cocok untuk tanaman Iya. hias. Ya, ada lagi? Sudah cukup? Yuni, mau ditanya lagi? Sudah. Kelompok yang lain? Kelompok 1? Silakan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Sudah paham ya? Ya. Sekarang ditutup. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan praktek dengan sangat bagus. Sekarang kelompok 3 dulu ya. Tadi yang sudah siap, silakan. Perwakilan dari kelompok 3 yaitu Aini untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuraini, perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari pengerjaan LKPD. Yang pertama yaitu identifikasi masalah. Berdasarkan pemaparan yang sudah dijelaskan, bagaimana dampak negatif penggunaan pupuk kimia. Yang pertama yaitu dapat meracuni manusia dan hewan domestik. Yang kedua, meracuni organisme yang berguna. Yang ketiga, pencemaran lingkungan. Yang keempat, menimbulkan hama yang resisten atau kebal terhadap pestisida. Yang kelima, menimbulkan peristiwa meningkatnya populasi hama. Dan yang keenam adalah menyebabkan terjadinya ledakan hama sekunder dan hama potensial. Kemudian nomor 2, mengumpulkan data berdasarkan studi literatur yang telah diperoleh bahan organik yang bisa digunakan untuk pembuatan pupuk organik. Yang pertama yaitu gedebok pisang yang memiliki kandungan NPK dan C organik 29,7%. Kemudian eceng gondok yang memiliki kandungan air 92,6%,
0,44%, serat kasar 2,09%, karbohidrat 0,17%, lemak 0,355%, protein 0,16%, fosfor 0,52%, kalium 0,42%, klorida 0,26%, dan alkaloid 2,22%. Kemudian yang ketiga yaitu sekam padi, memiliki kandungan selulosa 50%, lignin 25-30%, dan juga silika 15,20%. Kemudian alat dan bahan yang digunakan untuk pembuatan pupuk organik atau nabati. Yang pertama yaitu alat, ember, sarung tangan, masker, dan juga sepatu boot. Kemudian yaitu bahan, sekam padi, tape singkong, booster atau air kelapa yang difermentasikan, air gula ditambah air cucian beras, dedak, kemudian pupuk kandang. Kemudian langkah-langkah pembuatan pupuk organik. Yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua, masukkan sekam padi ke dalam ember, ditambah dengan tape singkong, dedak, booster, dan campuran air gula dan air cucian beras. Kemudian campur hingga merata, lalu simpan selama 1 bulan untuk hasil yang lebih bagus. Kemudian yang terakhir, buatlah definisi pupuk organik atau nabati berdasarkan kegiatan pengumpulan informasi dan praktikum yang telah dilaksanakan. Pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari bahan-bahan organik atau alami seperti rumputan dan bahan organik lainnya. Yang terakhir yaitu kesimpulan, kita dapat mengetahui proses pembuatan pupuk kompos dengan menggunakan bahan-bahan yang tersedia. Sekian presentasi dari saya. Bila ada yang bertanya, silakan. Kelompok 1, Rizka, suaranya yang pas ya, biar terdengar. Mengapa arang sekam lebih lama diuraikan dibanding bedebo pisang? Bukan arang sekam, kan ini kan mau difermentasikan. Sekam. Oh, sekam. Iya. Kalau arang sekam itu sudah digunakan ya. Jadi sekam. Nah, ini pertanyaan dari kelompok 1 ya, mengapa sekam itu lebih sulit ya? Lebih lambat ya? Lebih lambat difermentasi daripada bedebo pisang dan enceng, daripada bahan yang lain. Kenapa sih? Karena arang sekam memiliki kadar air yang cukup rendah dibandingkan bedebo pisang dan juga eceng gondok, sehingga akan memperlambat proses fermentasi. Lebih lama proses fermentasinya dibanding gerbong pisang dan eceng gondok ya, karena eceng gondok dan gerbong pisang, apalagi gerbong pisang ya, kadar air pada batangnya itu lumayan tinggi ya dan lembab, sehingga cacing itu menyukai ya tempat-tempat seperti itu dan mendukung untuk proses fermentasi. Paham ya? Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah, ya, silakan ditutup. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan buat LKPD serta berdiskusi dengan baik ya. Proyeknya sudah selesai banyak sekali. Sekarang kelompok 1 yang belum maju, silakan. Perwakilan dari kelompok 1 siapa? Iya, Aulia. Silakan Aulia. Silakan ya. Dengan bahan dasar adalah batang pisang atau gerbong pisang ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi saya. Yang pertama, identifikasi masalah. Berdasarkan pemaparan di atas, jelaskan bagaimana dampak negatif penggunaan pupuk kimia. Dampak negatif dari penggunaan pupuk kimia adalah tanah akan menjadi mengeras dan kehilangan porositasnya. Yang kedua, pengumpulan data. Berdasarkan studi literatur yang diperoleh, sebutkan bahan-bahan organik yang bisa digunakan untuk pembuatan pupuk organik. Yang pertama, gerbong pisang mengandung unsur hara NPK dan C organik. Yang kedua, eceng gondok mengandung air 92,6%, lalu abu 0,4%.
44%, lalu serat kasar 2,09%, karbohidrat 0,17%, protein 0,16%, fosfor 0,52%, kalium 0,42%, klorida 0,6%, dan alkaloid 2,22%. Yang ketiga, skam mengandung 50 selulosa, 25 sampai 30 lignin, dan 15 sampai 20 silika. Yang selanjutnya, alat dan bahan yang digunakan untuk pembuatan pupuk organik nabati. Yang pertama, air kelapa. Yang kedua, gula merah ditambah cucian beras, tape singkong, dedak, gedebok pisang, pupuk kandang. Bahan alat-alatnya: pisau, ember, sarung tangan, karung, dan sepatu bot. Lalu langkah-langkah kerja membuat pupuk organik atau nabati. Pertama, siapkan alat dan bahan, lalu cacah gedebok pisang dengan halus, lalu campurkan air kelapa, gula merah dan cucian beras, tape singkong, dedak, gedebok pisang, pupuk kandang menjadi satu. Lalu tutup dan diamkan selama 1 bulan, dan jangan lupa dibalik setiap 1 minggu sekali. Yang selanjutnya, buatlah definisi pupuk organik atau nabati berdasarkan kegiatan pengumpulan informasi dan praktikum yang telah dilaksanakan. Pupuk organik adalah salah satu jenis pupuk yang terbentuk dari materi alami makhluk hidup seperti pelapukan sisa-sisa tanaman, hewan, maupun manusia. Yang terakhir, kesimpulan. Jadi kami lebih paham dalam materi pembuatan pupuk kompos dan praktik secara langsung di lapangan. Sekian. Apabila ada pertanyaan, Silakan. Ada yang mau bertanya? Dia kelompok 2 diwakili oleh Rifa untuk bertanya. Silakan. menurut kelompok 1, Yang keras. menurut kelompok 1, kira-kira dari ketiga bahan tersebut mana yang lebih mudah terurai? Menurut kelompok kami, yang paling mudah terurai yaitu gedebok pisang, karena Lebih cepat ya. Lebih cepat terurai. ya, dia lebih mudah cepat terurai karena mengandung banyak air, lalu lebih mudah merangsang cacing, sehingga proses dekomposisinya lebih cepat daripada yang lain. Gimana kelompok 2? Jelas? Silakan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 juga yang sudah melakukan praktek membuat proyek pada hari ini ya, sampai ke LKP di laporan diskusi dan presentasi. Alhamdulillah kalian sudah menyelesaikan proyek kalian pada hari ini. Yang ibu anggap ini sangat sukses ya perjalanannya. Ibu anggap sukses dan mengucapkan selamat. Jempol 3 buat kalian. Tapi jempol tangan ibu cuma ada 2. Satu lagi pakai apa? Jempol kaki. Jadi 4 satu pakai jempol kaki ya. Baik ya, sebelum materi pembelajaran kita tutup pada hari ini ya, kira-kira apa yang telah kamu pelajari hari ini? Coba, siapa yang mau jawab? Coba Dimas. Dari pembelajaran kita kali ini, kita dapat mengetahui bagaimana cara membuat pupuk kompos. Lalu kita juga dapat tahu bahwa pembuatan pupuk kompos itu bahan dasarnya bisa berbeda-beda. Dengan berbagai macam variasi ya bahan organik yang bisa kita gunakan di alam Indonesia yang kaya akan tanaman. Kita merupakan daerah tropis yang tanaman itu kemungkinan banyak dan bisa tumbuh di Indonesia. Nah terus apa yang paling kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Siapa yang mau jawab? Suka nggak belajar hari ini? Suka. Coba Anissa, kenapa kamu suka? Jadi praktek langsung. Oh iya, karena praktek langsung ya. Kalau
kalau di depan saja ibu pemaparan mungkin kalian agak jenuh ya. Kalau praktek langsung itu lebih senang gitu ya, dan menghasilkan produk nanti juga bisa dipakai untuk kalian dalam studi. Sip, bagus ya jawabannya. Terus satu lagi Bu pengen nanya, apa sih yang belum kalian pahami pada pembelajaran hari ini? Ini nih kelompok 1 yang belum. Apa sih yang belum kamu pahami pada pembelajaran hari ini? Ya ada. Jadi setiap kekurangan dalam kompos tersebut untuk tanaman Kekurangan komposter. tersebut untuk tanaman, jadi kan ada kelebihannya. Nah ini kekurangannya apa saja gitu. Oh iya, kekurangan daripada penggunaan kompos. Kalau misalnya kelebihan dari penggunaan pupuk organik itu ya, kompos itu memang dia ramah di lingkungan ya. Terus dia mengandung bahan unsur hara berupa nitrogen, tapi kelemahannya ya itu kita harus membuat terlebih dahulu. Jadi tidak bisa instan ya. Terus kandungan unsur haranya itu dia didominasi oleh nitrogen. Jadi tidak kompleks ya, kandungan unsur hara yang lainnya dia rendah. Tapi kalau pupuk kimia itu kan komposisi NPK itu dia hampir sama, seimbang. Jadi lebih lengkap pupuknya ya. Tapi kalau pupuk kompos itu dia memang kurang lengkap, terus memang harus dibuat ya, tidak instan ya. Nah itu memang mungkin kekurangannya ya, seperti itu ya. Ya, bagus sekali ya pertanyaannya ya. Nah mungkin itu yang bisa Ibu simpulkan untuk pada hari ini ya. Ibu juga memberikan kalian kuis ya. Bagus sekali tadi pertanyaan dari kelompok 1 ya, dari Dian ya. Nah, mungkin itu yang dapat kita simpulkan pada kegiatan hari ini ya. Kita sudah melakukan refleksi. Nah,